pada saat aku berdoa malam berdoa, ya namanya aku belum bisa berdoa, aku cuma bilang gini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat hidup aku, Engkau hadir gitu loh. Aku pengen mengenal Engkau. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban di sini. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang Tuhan sudah persatukan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat, tidak bisa menikah dengan yang lain. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah dengan yang lain. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk hadir. Puji Tuhan, saat ini di studio kita sudah hadir Kak Bunga. Shalom Kak Bunga. Shalom Pak Pendeta. Wow, sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Kana dan bersedia menjadi narasumber kami. Puji Tuhan. Kak Bunga asli orang apa? Papa orang Bugis, mama orang Jawa. Aku lahir di Jakarta. Oh, iya. Lahir jadi besar di Jakarta. Iya, besar di Jakarta. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Aku orang Priuk. Oh, ini Jakarta Utara. Kak. Iya. Jadi orang Priuk, udah jadi besar di Priuk ini ya. Iya benar Kak. Wah, ini mantap ini ya. Jadi sekolah, kuliah juga di Jakarta semuanya? Di Jakarta sama di Surabaya. Karena Surabaya. Di Jakarta itu kan saya masih beragama seberang. Dan keluarga pun juga semua dari pihak mama papa masih agama yang lain gitu. Agama lain. Iya. Jadi aku kenal Tuhan itu pas aku di Surabaya. Kenal. Jadi keluarga besar masih agama nenek moyang seperti itu ya? Iya benar. Oke, jadi ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan berarti ya? Iya benar Kak, benar. Wow, oke. Papa, mama sangat sangat mengasihi semuanya? Kebetulan mama sudah meninggal. Oh, mama sudah meninggal. Nah dari situ ketika mama meninggal pisahlah kami. Mama kan meninggal sakit kanker Kak. Dia sakit kanker usus. Kanker usus? Iya, udah stadion 4. Okay. Jadi baru ketahuannya itu pas udah belakangan gitu. Baru pas pada saat udah lagi parah-parahnya baru ketahuan kalau mama kanker stadium 4. Awalnya orang kira mama sakit cuma sakit-sakit biasa, mual biasa. Pindah ke rumah sakit satu salah diagnosa, ada yang bilang hamil, ada yang bilang ada yang bilang sakit ini itu gitu. Tapi ketika di salah satu rumah sakit yang benar baru ketahuan mama udah sakit kanker usus udah stadium 4 gitu. Dan itu pada saat itu mama punya 3 anak. Yang pada saat itu saya masih kelas 4 SD. Anak pertama, anak kedua kelas 2 SD. Anak yang ketiga umur 1 tahun. Masih kecil-kecil Kak. Loh, itu gimana itu umur 1 tahun? Iya, akhirnya ikut nenek. Jadi dirawat sama nenek. Nenek dari mama? Iya, nenek dari mama. Oke. Nenek dari mama. Jadi mencar semua nih 3-3-nya? Mencar, semenjak mama meninggal kita langsung mencar. Aku ikut kakaknya mama yang keempat, adik aku yang paling kecil ikut sama nenek aku, ikut nenek dari pihak mama. Yang satu Terus lagi? yang satu lagi ikut papa. Tapi
ikut papa, kan papa punya toko di pasar gitu ya Pak Kak. Jadi lebih tepatnya dia ikut sama orang tuanya papa gitu. Yang rawat orang tuanya papa. Kalau papa sama istri yang baru. Oh, papa nikah lagi. Nikah lagi. Berapa tahun setelah mama pergi? 1 tahun. Jadi papa nikah lagi. Iya. 1 tahun Punya setelah. anak lagi dengan yang istri baru? Oh tidak, jadi istri baru kebetulan punya anak 3. Oh, jadi papa ada bawa anak 3, istri baru 3. anak 3. Oke. Nah, anak yang 3 dari istri yang baru dirawat ya bersama papa semuanya? Iya, ada sama papa dan ada yang 2 ikut sama suami dari istrinya. Oh, Gitu. Kebetulan cerai ya? Kalau papa kan memang meninggal kayak gitu. Waktu papa nikah lagi, kenapa kalian nggak dikumpulin lagi? Aku nggak tahu apa yang jadi alasan papa gitu. Maksudnya kenapa? Jujur, aku rindu pengen banget gitu. Kenapa papa nggak ambil kita bertiga sama-sama, walaupun kita susah sama-sama, tapi kita bisa gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya kenapa papa akhirnya membiarkan kita terberai gitu loh. Iya, biar tercerai-berai gitu. Aku diambil sama anak tante yang satu sama ini nenek itu ya. Sebenarnya sedih sih Kak. Iya. Apalagi kalau kadang ngelihat keluarga yang utuh gitu loh, maksudnya walaupun walau nggak mampu atau gimana ya sama-sama gitu, tapi ini enggak gitu. Tapi biaya kehidupan kalian pada waktu itu gimana? Kalau adik-adik adik aku yang kecil semuanya ditanggung sama kakek nenek aku. Betulan sayang banget sama kakek nenek aku, sampai dimanja banget gitu loh memang. Terus kebetulan memang kakek nenek aku juga ada 3 anak yatim piatu juga, yang memang kakaknya mama yang udah meninggal juga. Jadi dirawat sama kakek nenek aku yang dari pihak mama. Banyak yang dirawat di rumah. Iya, kalau aku ikut ikut kakaknya mama. Ikut kakaknya mama. Ya ampun, gimana perasaan kamu pada waktu itu dengan situasi keluarga yang kok begini ya? Iya, sedih sih Kak, sedih pasti. Kadang kalau ngelihat keluarga lain iri Kak, gitu. Iya pasti. Apalagi pada saat itu posisi aku SD ya Kak, namanya anak SD yang memang lagi masih butuh-butuhnya kasih sayang. Betul. Butuh-butuhnya perhatian, pengen kadang ada papanya, ada mamanya kayak gitu. Walaupun mama nggak ada, setidaknya papa tahu loh apa yang terjadi dengan anak-anaknya gitu. Iya. Tapi ini enggak. Tapi ya gimana pun tetap papa ya. Ya, bagaimanapun tetap papa. Sayang sama papa gitu. Iya. Dan perjalanan pendidikan Kak Bunga seperti apa? Kalau aku kan SD di Jakarta, lalu SMP kelas 2 aku langsung dibawa oper ke kakaknya mama yang di Surabaya. Kakaknya mama yang pertama. Di Surabaya. Di Surabaya. Nah, disitulah aku terima Tuhan gitu. Awal mula terima Tuhan di Surabaya. Disuruh sama tante atau gimana? Enggak disuruh sih Kak. Aku di situ ngelihat kehangatan keluarga ini. Jadi puji Tuhannya keluarga ini tuh tidak pernah memaksakan aku untuk masuk Kristen gitu. Tapi saya melihat keharmonisan keluarga gitu. Setiap pagi ada saat teduh, pas Natalan beli kado sama-sama, buka kado sama-sama, dan setiap hari selalu ada lagu-lagu rohani. Itu yang bikin aku tuh kayak yang benar-benar dijamah Tuhan gitu loh. Nah, pada saat itu tiba-tiba aku sering banget dengar lagu puji-pujian, dan aku tertarik banget dengan lagu yang Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Wow. Itu yang benar-benar terngiang banget sama aku gitu. Dan satu saat ada bapak pendetanya bilang bilang begini, Bu, ada nggak yang mau dibaptis gitu. Lalu aku mendengar gitu bapak pendeta. Aku bilang, Ma, aku mau dong dibaptis kayak gitu. Oh, panggil mama sama tante? Iya, gitu. udah. Aku mau manggil itunya mama sama papa gitu. Terus dan
aku bilang mau dong aku dibaptis. Gitu, kamu beneran jangan main-main loh gitu. Agama itu bukan buat dimain-mainin, enggak. Tapi dia bilang kalau umpamanya kamu memang punya kerinduan pengen dibaptis, kamu malam berdoa gitu, minta petunjuk sama Tuhan apa yang kamu dapat. Mulai dari situ, pada saat malam kan biasa kita tidur gelap ya, gelap bener-bener gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Pada saat aku berdoa malam berdoa, ya namanya aku belum bisa berdoa, aku cuma bilang gini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat hidup aku, Engkau hadir gitu loh, aku pengen mengenal Engkau. Nah dari situ baru pada saat aku lagi sujud, aku bener-bener kayak ngelihat sinar terang banget Kak. Jadi tangannya aku buka gini, tapi mukanya terang. Apa nggak kelihatan gitu terang kayak gitu, tapi dia terang gini. Kayak begini, datanglah anakku gitu. Aku mengasihi Engkau gitu. Di situ baru aku oh iya, benar-benar oh iya. Ini Tuhan yang aku cari selama ini. Baru di akhirnya pas besok aja aku bilang sama Tuhan, Mak, aku mau dibaptis gitu. Baru di situ habis dibaptis aku dapat bimbingan baptisan, pelajaran baptisan gitu. Terus gimana respon Papa? Awalnya memang aku nggak bilang sama Papa. Memang aku nggak bilang sama Papa, nggak izin sama Papa. Kalau umpamanya aku izin pun pasti Papa nggak setuju kan. Gitu. Entah Papa tahu dari siapa, tiba-tiba Papa telepon. Papa bilang kamu udah masuk Kristen ya, kayak gitu. Terus aku bilang iya Pak, kayak gitu. Kenapa kamu nggak izin Papa, kayak gitu. Kamu nggak hargain Papa. Jujur dalam hati aku cuma bilang, kenapa Papa aku dibaptis, Papa protes, selama ini Papa kemana gitu. Aku cuma bilang sama ini Papa kemana gitu, nggak nanya aku apa kabar. Sama aku di Surabaya juga Papa nggak pernah nanya apa kabar. Ya? Iya, Lost contact begitu. Lost contact Kak. Giliran aku habis dibaptis nggak tahu dapat dari mana, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, ya udah kamu bukan anak Papa lagi, kayak gitu. Di situ ya aku bener, ya ampun Tuhan, kok gini banget ya. Maksudnya awal mulai aku ikut Tuhan kayak gitu, tiba-tiba aku yang memang benar-benar diputusin hubungan sama Papa kayak gitu. Jadi mulai kurang lebih berapa tahun tuh Papa nggak kontekan sama lama Papa? Kak, lama banget, sampai aku punya anak deh. Hah? Sampai sampai aku pas mau nikah. Pas aku mau nikah. Jadi itu enggak sebelum baptisan sebelum dibaptis berapa lama nggak hubungan sama Papa? Sebelum dibaptis. Itu udah lama Kak, hampir 2 tahun sih. Nggak nanya kabar? Nggak nanya apa, nggak tahu. Maksudnya anaknya di mana, lagi ngapain, ada apa yang terjadi, nggak ada Kak gitu. Kenapa tiba-tiba pas aku terima kabar dibaptis dia bisa telepon gitu. Selama ini kemana gitu loh. Oke. Dan bagaimana perjalanan cinta ketemu dengan pujaan hati? Asik. Itu waktu aku pada saat aku dari sekolah Alkitab, kebetulan aku dari sekolah Alkitab. Iya Kak. Jadi selesai SMA gitu. SMA iya, enggak SMP. Oh, Kakak sampai SMP lalu aku tante kan kasih pilihan, kamu mau masuk SMA atau mau sekolah Alkitab. Aku tuh kekeh bulat banget pengen sekolah Alkitab. Kenapa nggak selesaiin dulu SMA gitu loh? Enggak ada keinginan mau SMA Kak, tapi gitu? kerinduan aku memang kayak panggilan pengen sekolah Alkitab gitu loh Kak. Berapa tahun pada waktu itu? Pada saat itu aku karena sekolah Alkitab pada saat itu umur harus 18 kan, jadi aku sebelum nunggu, jadi aku sempat sekolah di Lawang Bible Training Center dulu, terus sempat ngikutin kayak sekolah teologi SUM gitu Kak. Nah baru akhirnya aku sekolah Alkitab di Beji Batu Malang 9 bulan gitu. Nah dari situ baru aku diutus ke Jakarta dari pihak sekolah. Ke Jakarta, balik ke rumah ini. Iya, saya nggak tahu. Padahal kayak
saya nyerah sekolah. Kalau nyerah sekolah itu kan sekolah yang menentukan ya. Tapi entah gimana Tuhan kirim ke daerah di mana saya lahir gitu. Iya, di ke daerah Jakarta. Pelumpang situ juga. Pelumpang. Iya, daerah situ juga gitu, di mana sekitaran rumah saya. Maksudnya rumah kecil kan saya di daerah situ juga. Berarti gitu, gereja Priuk dekat situ berarti. Iya, gereja dekat situ kan. Lalu pada saat saya praktek ketemulah sama suami. Jadi Di situ. iya. Nah, waktu sama-sama pelayan. ketemunya gimana? Waktu sama-sama dalam pelayanan atau? Sama-sama dalam pelayanan. Sama-sama dalam pelayanan juga, Kak. Waktu itu saya lagi praktek. Dia tahu kakak lagi Iya, praktek gitu ya? tahu dia lagi praktek. Oh, ini anak praktek nih. Praktek, iya. Sebenarnya nggak boleh pacaran, Kak. Nggak boleh anak praktek. Iya, nggak boleh pacaran. Gimana Cuma ngomong sama cinta-cinta gembala? lokasi kayak gitu. Ya sempat ada itulah, Kak, ada konflik lah maksudnya. Ya karena pasti, karena kan nggak nggak boleh, dilarang kayak gitu. Ya. Tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa sampai selesain gitu, sampai selesain baru keluar dari gereja. Saya pindah ke gereja yang satunya sinode yang sama ya. Oh, ya, sinode yang sama kayak gitu. Pelayanan di sinode gereja satunya lagi. Nah, lalu suami saya masih tetap di gereja tempat saya praktek, karena kan di mana suami saya pelayanan ini mereka udah dari remaja gitu sama papa mamanya. Kayak gitu. Saya juga nggak bisa nuntut dia untuk keluar juga kan, kayak gitu. Nah, saya keluar pelayanan di gereja lain. Kenapa keluar? Kan saya udah selesai praktek, Kak. Oh, jadi selesai praktek. Udah praktek, saya akhirnya bebas. Jadi saya praktek di gereja gereja lain, tapi dengan sinode yang sama. Sinode yang sama. Iya, tapi gitu. Komunikasi dengan dia waktu itu masih selalu ya. Selalu lancar. Bagaimana memutuskan akhirnya sampai menikah? Akhirnya memutuskan menikah. Kita pacaran 7 bulan. Cepet ya, Kak. Itu serius? Iya. Resikonya cukup tinggi. Iya. Biar gak banyak berbuat dosa. Oke. Gitu. Akhirnya kita menikah. Dari kita menikah lalu ya sudah. Nah, gimana nih? Ini kan akan diberkati di gereja. Iya. Proses papa kakak gimana nih? Oh iya, waktu pada saat itu saya pasti sebagai anak minta doa restu dong ke papa gitu, bawa undangan. Itu 3 hari sebelum nikah. 3 hari sebelum nikah. Iya. Baru ke papa. Aku minta undangan. Aku datang ke papa, bilang, "Pak, datang ya, aku mau nikah." Kayak gitu. Lalu si papa bilang, "Kenapa mau nikah baru minta izin sama papa?" Gitu. Yeah. Pada saat kamu mau dibaptis, kamu nggak izin sama papa, kayak gitu. Ya udah, kamu itu aja sama keluarga mama kamu aja, kayak gitu. Kalau umpamanya kamu mau papa datang atau keluarga pihak papa datang, kamu harus ngikutin cara papa gitu. Caranya papa. Nah, nanti papa rayain nih gede-gedean nih, kayak gitu. Papa bikin dangdutan deh, kayak gitu. Semuanya papa yang biayain, kayak gitu. Cuma harus dengan cara papa, kayak gitu. Dengan keyakinan papa. Iya, keyakinan gitu. papa, kayak dan bagaimana gitu. respon kakak pada waktu terus itu? Pada sempat aku akhirnya memang sebenarnya saya salah. Saya sempat ngejawab begini-gini. Selama ini papa kemana? Kayak gitu. Kenapa pada saya cuma minta papa datang ke pernikahan saya, papa nggak protes gitu, nggak mau datang kayak gitu. Pada saat ini saya dianiaya orang, saya dilecehin orang, saya apa-apain orang, papa ada nggak? Papa nggak ada kan, kayak gitu. Saya cuma pengen papa hadir. Papa nggak ada di situ, mungkin papa tersinggung, langsung papa gebukin saya. Saya tinggal dipisah nama temannya papa. Kebetulan papa lagi nongkrong di depan rumahnya dia. Itu kejadian pas kapan? Pas 3 hari sebelum nikah. Digebukin maksudnya gimana sih? Ditonjok, Kak, dipukul gitu, Kak, karena aku ngucapin gitu ke papa gitu. Jadi papa gebukin kakak gitu? Iya. Serius? Saya langsung mukul, nonjok aku gitu. Terus ya mungkin tersinggung. Iya. Apa mungkin papa tersinggung kan? Iya. Lalu dari situ papa langsung marah kayak gitu. Jujur kecewa sih, Kak, kayak gitu. Seumur umur papa tuh nggak pernah mukul, Kak.
Aku Iya. termasuk yang namanya cewek satu-satunya ya Kak ya. Terus disayang gitu. Apa aja yang minta waktu selama hidup Iya, maksudnya dikasih gitu Iya, loh. iya. Cuma ini tiba-tiba papa mukul, rasanya gimana sih Kak? Iya, iya. Sakit banget. Ini pertama kali dipukul sama Pertama papa. kali loh Kak. Gitu langsung dari situ aku yang merasa bener-bener langsung kecewa banget. Akhirnya udah aku nggak ngomong apa-apa sama papa, langsung aku pergi. Aku pergi. Ya. Aku di KWK aku nangis di itu. Aku nangis karena kan memang kesakitan juga kan gitu dipukul papa. Aku nangis. Akhirnya aku datang ke ke calon suami aku kayak gitu. Aku ceritain gitu apa yang terjadi gitu. Tapi puji Tuhannya dari pihak mama keluarga sih ngedukung gitu. Pihak nenek, kakek semua ngedukung. Bahkan pada saat pemberkatan nikah pun mereka datang. Semua datangnya dari pihak mama ya? Berarti pihak papa semua nggak datang? Nggak datang, satu pun nggak ada yang datang. Nggak ada satu pun nggak ada yang datang Kak. Jadi sedih ya kayak maksudnya. Padahal berharap banget mama nggak ada, setidaknya papa datang, tapi ini enggak. Tapi aku bersyukurnya ya Tuhan baik lah, maksudnya pihak mama semuanya masih datang gitu, sampai nenek kakek sampai om tante semua datang, sampai ke resepsinya juga kan bikin di rumah suami saya itu datang mereka kayak gitu. Sampai acaranya selesai mereka datang, pemberkatan nikah pun dalam gereja mereka datang gitu. Wow, iya. Dan bagaimana kehidupan bergereja pasca nikah? Karena kan ini kan beda gereja, berarti kakak ikut suami dong? Iya, setelah 2 tahun kita sempat ini Kak, beda gereja tetap. Pasca nikah? Iya, pasca nikah tetap beda gereja. Jadi aku masih tetap di tempat pelayanan satu, yang suami masih di tempat saya praktek gitu. Waduh, ini jadi tiap hari Minggu tidak pernah bareng? Enggak. Waduh. Jadi kenapa beda kayak kakak gitu. tidak ikut suami? Nggak, mungkin aku lebih sejahtera sama yang satu. Tapi bagaimanapun harusnya ikut. Iya, harusnya sama-sama Kak, harusnya sama-sama kayak gitu. Jadi selama berapa tahun itu? Selama hampir 2 tahun. Tapi gitu. sinode. Sama sinode. Tapi kadang-kadang aku suka datang ke gereja suami juga gitu. Iya. Cuma saya lebih fokus ke gereja yang tempat saya melayani. Oke. Dan langsung dikaruniai anak? Enggak. Itu jedanya itu saya dari nikah 5 tahun baru dapet Cliff. Anak pertama Cliff. Cliff namanya. 5 tahun, kenapa? 5 tahun. Karena memang aku ada gangguan di hormon aku, karena memang aku menstruasinya nggak lancar gitu loh Kak. Kadang setahun, kadang 6 bulan baru dapat. Bulan? Iya. Bahkan dari awal nikah sampai sekarang pun aku nggak pernah pakai KB gitu, nggak pernah pakai. Sampai sekarang? Nggak sampai sekarang. Cuma yang terakhir ini saya udah steril itu aja sih, karena kan memang karena udah usia, udah nggak bisa punya anak lagi, karena udah 3 kali operasi. Tiga-tiganya operasi sesar. Tiga-tiganya? Iya. Berarti punya 3 anak? Punya 3 anak Kak. Ini ceritanya gimana? 5 tahun? Anak pertama 5 tahun. Yang mau dapat Cliff itu memang benar-benar pergumulan banget. Kadang ada orang yang hina-hina kayak gitu, bilang sesama Kristen lagi bilang lu mandul kali nggak bisa punya anak kayak gitu. Terus ada yang banyak lah hujatan-hujatan. Tapi maksudnya saya jujur sebagai wanita pasti saya cuma bilang, Tuhan pengen banget punya anak. Kenapa ya, kadang kalau ngelihat orang-orang punya anak gampang terus dibuang kayak gitu, sedangkan saya pengen punya anak kan susah banget gitu. Sampai ada waktu-waktu ngelihat TV ada anaknya padahal cacat, maaf agak kelainan gitu. Cuma aku sampai bilang suami, wah ambil yuk gitu anak ini, karena aku udah pengen banget punya anak kayak gitu loh. Sampai setiap kali ada KKR gitu aku datang, sampai aku pegang perut, sampai aku bilang, Tuhan aku percaya, aku yakin seperti yang wanita pendarahan itu loh Kak, yang jamaah jubahnya Tuhan, jubah Tuhan Yesus, percaya pasti sembuh. Kalau ini saya selalu memperkatakan, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, asal saya jamah aja jubah Tuhan pasti saya hamil. Selalu itu yang saya perkatakan. Pada saat saya
beribadah atau datang ke KKR manapun kayak gitu. Saya minta bahkan berdoa pribadi pun saya cuma bilang, Tuhan tolong saya pengen banget punya anak kayak gitu. Sampai ada satu titik saya sampai benar-benar udah nyerah gitu. Oh, nyerah ya? Iya, sampai kayaknya Tuhan gak jawab doa saya ya, kayak gitu. Saya maksudnya berdoanya udah yang ngoyo banget gitu. Kalau orang bilang udah benar pengen banget. Sampai saya tuh benar-benar nyerah banget gitu. Akhirnya ketika saya mulai nyerah, saya udah mulai udahlah Tuhan mau kasih ya kasih, enggak ya enggak. Di situ kok tiba-tiba saya kayak mual, saya kira masuk angin biasa apa gimana. Saya cobalah ke warung beli tes pakai yang murahan aja, coba-coba. Di situ mulai saya lihat saya hamil. Tahu-tahu garis 2 di kamar mandi Kak. Aku langsung bersujud sampai bilang, Tuhan Yesus baik. Akhirnya aku bisa punya anak. Gitu. Di situ bilang, ya ampun Tuhan baik banget. Ini yang maksudnya aku rindukan selama ini 5 tahun. Setelah 5 tahun ya? 5 tahun gitu. Sampai maksudnya banyaklah proses yang aku lewatin ya, lewat umpamanya pengobatannya sih mungkin nggak seperti orang-orang bisa yang mahal-mahal gitu. Paling aku coba yang aku puntur itu pun dibayarin orang gitu. Cobalah pakai ini, coba pakai obat ini. Puji Tuhan dikelilingin orang-orang baik gitu. Sampai cobalah urutlah perutnya kayak gitu. Macam-macam lah ya. Aku coba semuanya gitu. Tapi ya itulah sampai akhirnya aku nyerah. Dan pada saat aku nyerah udah sampai ya udah terserah Tuhan deh, Tuhan mau kasih apa enggak. Tuhan malah jawab tiba-tiba gitu, yang nggak pernah aku pikirkan, yang tiba. Lalu pada saat udah garis 2 ke besok 2 hari kemudian tiba-tiba aku lagi tidur jam 4 pagi nih, kok di tempat tidur kayak basah gitu. Memang tempat tidur aku kan tidur selalu gelap. Pas nyalain lampu, darah Kak kemana-mana, penuh di tempat tidur. Aku kira keguguran. Aku nangis di tempat tidur, ya ampun Tuhan. Baru juga maksudnya udah senang. Udah maksudnya dapat garis 2 mau punya anak kayak gitu. Sampai ke maaf aku ke kamar mandi, itu tuh beneran gumpalan darah gede-gede Kak. Aku kira keguguran. Sampai aku di kamar mandi, aku pegang itu darah-darah itu, aku berdoa, Tuhan aku pengen anak. Aku tuh bener-bener pengen anak gitu loh. Baru aku pengen mendapatkan, maksudnya anak kenapa udah mau ambil lagi gitu. Tapi pada saat itu aku memang belum tes ke dokter kan. Nah akhirnya suami pagi-pagi kita ke rumah sakit, kita tes. Puji Tuhan ternyata bukan anak yang keluar. Jadi karena aku dapat mensnya telat-telat gitu. Jadi kayak gumpalan darah-darah sisa ngebersihin gitu loh Kak. Yang keluar itu udah panik kayak gitu. Dan akhirnya ternyata bayi di dalam perut aku udah 3 bulan Kak. Aku nggak tahu ternyata udah 3 bulan. Udah 3 bulan ternyata. Iya. Makanya di situ Tuhan dahsyat banget, Tuhan luar biasa banget. Makanya itu benar-benar mukjizat banget buat Cliff gitu. Cliff ya. Cliff. Wow. Namanya Cliff Gerard. Artinya batu karang yang teguh. Batu karangnya tuh Cliff Gerard. Wow. Batu karang yang teguh. Makanya di situ aku baru dapat Cliff. Di situ tuh benar-benar aku bahagia banget gitu. Dan memang luar biasa dengan lewat hamilnya Cliff. Memang pada saat itu ekonomi kami juga nggak stabil gitu. Tapi Tuhan tuh baik, selalu kirimkan ada aja berkat gitu buat anak ini. Bahkan sampai mau lahiran pun kami mau, waktu itu belum ada BPJS. Belum ada masih ada SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Nah lalu di situ puji Tuhan dikelilingin orang-orang baik gitu. Nah gereja bilang, ini udah waktunya lahiran, kamu gimana gitu. Ya memang kami lagi nggak megang duit sama sekali. Akhirnya gereja cepet bertindak gitu. Saya harus dioperasi, tidak bisa normal karena Cliff sungsang. Dan saya baru SG pun pada saat Cliff udah 9 bulan, namanya anak pertama. Saya nggak tahu masalah memeriksa ya gitu. Jadi saya pun jarang-jarang periksa juga gitu. Dan puji Tuhan akhirnya dokter langsung bilang, besok nanti
2 hari lagi operasi ya, langsung ngambil itu. Jadi pas udah lagi di USG, Cliff sungsang, akhirnya harus dioperasi. Harus operasi. Nah di situ mulai jemaat gereja banyak yang ngasih sumbangan kayak gitu. Mulai dari baju-bajunya bahkan sampai biaya kan harusnya kalau operasi itu bisa ya 15 sampai 20 jutaan kayak gitu ya. Betul. Ini potongan SKTM paling berapa sih kayak gitu. Akhir-akhirnya kami cuma bayar rumah sakit cuma 2 juta. Oh, lumayan potongannya, gede juga potongannya. Iya. Puji Tuhan, semuanya Tuhan sediain. Bahkan sampai ASI eksklusif yang benar-benar melimpah banget, sampai ASI saya pun saya bisa bagi ke orang lain. Oh, iya. Sampai bisa bagi. Iya, jadi ada teman saya kebetulan baru lahiran juga bersamaan kayak gitu. ASI nggak keluar, saya kasih ke anaknya juga kayak gitu, berbagi kayak gitu. Karena saking melimpahnya ASI, jadi memang Cliff tuh sampai 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. ASI full tanpa susu formula sama sekali. Oh iya Kak? Iya. Benar-benar itu memang benar keajaiban banget. Iya. Luar biasa sih Cliff. Wow. Gitu. Dan gimana Cliff selanjutnya? Cliff puji Tuhan bertumbuh jadi anak yang sehat, gemuk sih luar biasa. Gemuk ya? Sampai kita jadi bintang ASI di puskesmas. Karena pada saat itu dia beratnya berapa kilo tidak sesuai dengan ukuran itu, ukuran di puskesmas. Tapi dia bukan karena susu formula, tapi karena ASI. Nah, jadi akhirnya disitulah kita dipilih sama puskesmas jadi bintang ASI. Jadi bintang ASI ya? Iya. Jadi dibuat di flyer-flyer, spanduk-spanduk di setiap puskesmas ada kami. Itu suatu kebanggaan ya, maksudnya bonus dari Tuhan sih bagi saya, karena nggak pernah kepikiran mau ke situ. Dikasih ASI pun udah puji Tuhan banget, Tuhan baik sekali gitu loh. Bahkan dikasih Cliff pun itu udah mukjizat, luar biasa. Iya, sampai setiap waktu hamil pun sebelum punya anak saya selalu bilang, doain saya ya, doain biar punya anak ya, doain saya punya anak. Jadi sampai saat ini saya tuh tahu bagaimana rasanya orang-orang yang rindu banget punya anak gitu. Makanya jangan suka ngeremehin orang gitu. Iya, kalau umpamanya ada orang yang memang belum punya anak, ayo kasih semangat, kasih kekuatan. Jangan dijatuhin. Karena saya ngerasain bagaimana posisi sebagai wanita pada saat itu pengen punya anak, belum dikasih anak gitu. Iya. Dan gimana? Kakak sampaikan kepada papa pada saat itu, udah ada cucu ini? Iya, pada saat itu udah sampai saya sampaikan ke papa, datang udah ada Cliff. Nah, di situ tuh papa bener-bener beda ya. Maksudnya yang tadinya kayak gimana, ngelihat Cliff tuh seneng banget digendong gitu. Bahkan sayang lebih sayang Cliff daripada saya. Oh gitu ya. Sayang banget gitu. Dari situ tuh mulai cair lah suasana. Berarti gitu. kehadiran Cliff jadi berkat nih. Benar gitu. Benar-benar memberkati banget. Jadi papa tuh yang luluh, yang sayang. Kalau saya ke situ pun juga mana Cliff gitu. Selalu tanya Cliff. Bahkan fotonya Cliff ada di dompetnya papa. Gak ada foto saya, ada fotonya Cliff. Adanya foto Cliff ya. Oke. Jadi benar-benar ya. Jadi ya sudahlah, dengan kehadiran Cliff, papa akhirnya ya udahlah gitu ya. Iya. Ada penghibur papa ini berarti. Benar. Wow. Oh iya Kak, aku baru ingat pada saat waktu dulu ada hamba Tuhan, kan memang kita sempat beda gereja ya gitu. Keluar statement gini, memang sih mungkin bagi dia hal biasa ya, tapi bagi saya yang orang yang belum punya anak, itu suatu hal yang menyakitkan dan merema banget buat saya gitu. Dia bilang gini, bagaimana kamu bisa punya anak kayak gitu, sedangkan suami kamu beribadah di tempat lain, saya beribadah di tempat lain, suami saya di mana gitu. Sedangkan saya kan, yang saya tahu kan, saya menyembah Tuhan Yesus ya, walaupun tempat kita berbeda, tapi kita tetap sinode yang sama kan. Gak ada gitu. hubungannya nah, itu makanya saya juga bingung. Cuma yang namanya kita rindu punya anak, diomongin kayak gitu kan merema Kak. Jadi kayak sakit hati banget gitu. Sampai aku bilang, Tuhan, aku percaya nanti dalam waktu dekat ini aku punya anak gitu. Aku akan bawa anak ini dan bersaksi ke depan jemaat. Dan itu
Tuhan baik jawab doa saya Kak, Iya. kayak gitu. Dan akhirnya saya punya anak, Iya. punya Cliff, saya bersaksi ke depan gerejanya itu. Yang hamba Tuhan yang Iya, bilang iya. begitu. Iya. Saya bersaksi berdiri depan situ. Iya. Saya bilang, nih punya anak nih. iya, di depan juga saya bilang, sempat ada hamba Tuhan bilang saya, walaupun saya beda bergereja, pasti nggak bisa punya anak kayak gitu. Tapi saya percaya yang ngasih saya anak tuh apa Tuhan kayak gitu. Bukan karena apa kata hamba Tuhan Iya, gitu. bukan karena beda gereja nggak punya karena anak. beda gereja juga Iya. gitu. Tapi saya percaya perkataan Tuhan gitu, karena Tuhan yang ngasih gitu. Iya. Dan di situ puji Tuhan, saya sambil gendong si Cliff, saya sambil bersaksi bahwa ini loh kuasa Tuhan yang besar. Kayak gitu. Amin. Puji Tuhan sih, itu aja Kak, kayak gitu, bahwa kalau kita hidup bukan apa kata manusia, Iya. tapi apa kata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apakah Tuhan menganugerahkan dengan cepat adiknya? Tidak, untuk adiknya pun Heavenly namanya. Heavenly Joy, sukacita surga artinya. sukacita Ya. Heavenly Joy. Iya. Nah itu dari imannya Cliff Kak. Imannya Cliff. Iman. Jadi saya tanya sama Cliff pada saat itu. Cliff udah mulai TK. Iya. Udah mulai TK. Nah saya bilang, Cliff mau punya adik nggak? Kayak gitu. Iya mau punya adik. Ayo Cliff, coba kamu tumpang tangan di perut mami. Oh iya. Iya, dia tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Cliff punya adik perempuan. Oh. Dia memang punya adik perempuan. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, Cliff mau punya adik perempuan. Itu dia rutin dia lakukan setiap kali mau tidur. Oh iya. Setiap hari. Dan itu rutin selama hampir 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Jadi saya hamil. Oke. Nah dari situ baru saya hamil. Memang setiap anak kehamilan anak itu beda-beda ya. Pada saat Heavenly ini memang benar-benar saya hamil yang benar-benar mabuknya luar biasa. Kalau waktu Cliff nggak mabuk, nggak apa, itu nggak ada kendala. Tapi pada saat Heavenly ini benar-benar saya yang mabuk, nggak bisa makan, setiap makan keluar. Lalu sampai akhirnya pada saat saya mau lahiran pun HB saya 7. Iya, itu kan sebenarnya rendah banget. Harusnya normal itu 12, minimal 10. Lah tapi ini 7. Kalau umpamanya nggak dinaikin bisa pendarahan pada saat lahiran. Tapi di situ saya cuma berdoa sama Tuhan, anak ini anak mukjizat. Anak ini saya percaya anak punya Engkau gitu. Pasti Tuhan yang kasih ke saya, Tuhan yang beri kesehatan, dan Tuhan yang memampukan saya untuk mengandungnya gitu. Dan puji Tuhan, pada saat saya mau lahiran, HB saya naik. Ada mukjizat. Mukjizat terjadi dan saya nggak perlu sampai transfusi darah. Kan harusnya kan kalau kurang HB harus transfusi darah kan, kayak gitu. Takutnya terjadi pendarahan kayak gitu. Tapi ini puji Tuhan enggak. Jadi benar-benar Heavenly ada karena hasil doanya Cliff, dan Heavenly boleh lahir juga itu karena mukjizat Tuhan. Oh iya, mukjizat. Mukjizat Tuhan. Sesar juga tapi ya. Sesar juga itu karena dia kepala di atas. Loh. Nggak muter. Jadi sampai sama dokter aja sampai ditekan sekali karena katanya, Bu ini anaknya masih betah di dalam perut. Dan memang berat badannya nggak kayak Cliff. Waktu Cliff dia lahir dengan berat badan 3 kilo. Pas kalau Heavenly lahir tadinya padahal udah 8 bulan. Dia masih 1, berapa. Nah di situ dalam jangka waktu sebulan lah saya harus naikin berat badan. Akhirnya di berat 2,5 baru Heavenly boleh lahir. Oke. Walaupun kecil ya. Benar-benar mukjizat. Iya, benar-benar anak mukjizat. Mukjizat sekali itu, benar-benar anak mukjizat sekali Heavenly itu. Wow. Jadi Heavenly jaraknya sama Cliff berapa tahun? 7. Oh, tapi itu kakak nggak KB kan? Enggak. Jadi benar-benar enggak. Aku nggak pernah nyobain KB. Pil, KB susu, KB apapun aku nggak pernah nyobain sama sekali. Di 7 tahun itu benar-benar memang baru dikasihnya setelah 7 tahun gitu 7 ya? 7 tahun. Memang kadang saya bingung ya, orang-orang juga bilang kok bisa nyampainya 7 tahun padahal nggak KB kayak gitu. Iya. Dan selalu tiba-tiba udah jadi di dalam perut gitu. Tanpa sepengetahuan atau udah jadi udah 3 bulan, udah 2 bulan ya. Iya. Nah, lalu
sesudah Heavenly lahir, ya puji Tuhan. Ya. Jadi lahir dengan sehat, Ya. normal, tidak Ya. kekurangan satu apapun. Iya. Benar-benar mukjizat sih. Dan diberitahu kembali kepada papa ya. Iya, pastinya Oke. anak perempuan. Iya, cucu Senang, perempuan. cucu Jadi perempuan. datang kembali ya papa. Datang melihat pasti, ini ya. datang. Kita selalu kita yang ke tempat papa, karena papa nggak pernah datang ke rumah sakit. Oke. Selalu kita yang nyamperin ke rumah papa. Nah, ini udah ada cucu. Iya, udah gitu. ada cucu lagi. Ya seneng lah dia. Udah ada cucu laki-laki dan perempuan. Dia bahagia. Iya, Gitu. iya, iya. Namanya Wow. Heavenly, makanya. Dan sampai akhirnya Tuhan anugerahkan juga anak yang ketiga gitu ya. Iya, ya. Nah, Ini- kalau yang namanya George Gabriel. Oh, cowok ya, Iya, George Gabriel. Gabriel. Wow. Itu yang pas George ini juga benar-benar anak mukjizat. Harusnya Hmm. dia tuh jadi di bulan November. Dia udah jadi di bulan November. Hmm. Kebetulan pada saat George ini saya memang lagi banyak melayani gitu. Jadi kadang saya melayani di penjara, pelayanin jalanan, Iya, iya, kadang melayani di dipanggil mana-mana ya, kayak gitu. Lalu pada saat di bulan November ini saya nggak tahu kalau saya lagi hamil. Oh. Orang selalu bilang kalau hamil 1 bulan itu masa rawan, rentan iya. gitu. Nah, pada saat bulan Desember itu pada saat saya lagi pelayanan ke Bali. Oke. Ada retreat doa Iya. dari Menara Doa. Lalu pas pulang dari Menara Doa, pas retreat doa Menara Doa kan yang namanya kita sempet jatuh lagi di panggung pas pada saat drama gitu. Dan itu saya tidak tahu kalau saya lagi hamil gitu. Saya cuma melakukan bagian saya melayani. Lalu pas pada saat pulang pun saya masih melayani jalanan, masih melayani penjara sampai bulan Februari sampai ada satu pendoa bilang gini, "Bunga, kamu hamil," kayak gitu. Saya oh masa sih mami gitu, saya manggilnya mami, masa sih mami kayak gitu. Terus saya, iya kamu hamil. Langsung pas itu saya cek, bener hamil. Ternyata udah mau masuk 4 bulan. Oh. Iya, udah mau masuk 4 bulan. Iya. Di situ memang ajaib banget ya, anak ini kuat. Padahal itu tuh memang bener kegiatannya tuh intens dan butuh tenaga dan yang maksudnya ekstra kayak gitu loh. Sedangkan orang hamil kayak gitu masa-masa rawan. Tapi ini benar-benar dahsyat banget Tuhan gitu kasih kekuatan buat anak ini. Aku baru tahu pada saat usia masuk 4 bulan. Di bulan Februari itu. Dan hamba Tuhan itu bilang nanti anak laki-laki kayak gitu. Dia bilang jangan pernah beda-bedakan anak ini dengan kakak-kakaknya ya. Dia akan jadi anak membawa berkat. Saya percaya sih setiap anak 1, 2 selalu membawa berkat gitu loh, selalu membawa berkat gitu. Nah, lalu ketika kan baru bisa USG di usia 6 bulan dong, nggak bisa langsung. Dan di usia 6 bulan memang benar laki-laki. Ya? Wow. Dari situ saya telepon tuh hamba Tuhan itu. Langsung bilang, ibu benar gitu, anak laki-laki. Iya, puji Tuhan, terima kasih doanya. Di situ benar-benar mukjizat Tuhan, dahsyat banget, luar biasa Tuhan. Itu itu jedanya antara Heavenly dan George itu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Waduh, 7 tahun. Itu juga nggak KB ya? Nggak KB Kak, nggak KB loh. Itu juga jadi begitunya saja. Ketika saya udah lupa, nggak terlalu. Memang saya punya kerinduan punya anak ketiga, tapi saya nggak terlalu ngoyo kayak waktu Cliff, kayak waktu Heavenly. Kalau Heavenly kan memang kerinduannya si Cliff kan. Kayak kalau ketiga ini ya rindu punya anak gitu. Tapi ya udahlah, nanti kalau Tuhan kasih ya kasih kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan justru di saat kita lagi sibuk gitu, Tuhan kasih gitu. Dengan apa yang nggak pernah dipikirkan dan timbul dalam hati itu memang benar-benar Tuhan kasih tiba-tiba gitu. Amin. Memang dahsyat sih Tuhan gitu. Dan sesar juga ya? Sesar Kak. Kalau dia kenapa? Kalau sungsang sama kakak yang pertama. Iya. Terus dia lebih besar. Lebih besar. Iya, 3,5. Iya, dan akhirnya diputuskan untuk sesar. Sesar pada saat itu ya. Iya, pada saat itu dia sesar. Nah, pada saat Cliff pun pada saat lagi George juga itu benar-benar ada rasa mau kayak rasa mau mati gitu loh. Kenapa? Karena pada saat abis operasi ada di satu ruangan, tiba-tiba kayak ulu hati saya sampai jantung saya tuh kayak digeremes kayak gitu Kak.
Kayak harusnya dikasih oksigen kan, ini nggak dikasih oksigen gitu. Langsung kayak dikeremes sekali sampai sedangkan di ruangan itu tuh sepi gitu, nggak ada orang, mereka lagi sibuk lah gitu. Karena di ruang abis tempat operasi kan. Lalu saya coba bilang Tuhan tolong gitu, anak saya baru lahir, jangan ambil saya gitu. Memang benar-benar kesakitan yang luar biasa banget, yang memang benar-benar jantung saya benar-benar udah dikeremes sampai saya udah nggak bisa napas gitu, udah sesek sampai bilang Tuhan tolong. Puji Tuhan, tiba-tiba ada suster masuk. Lalu bilang, suster tolong, kenapa bu gitu. Saya butuh oksigen, baru dikasih oksigen, baru saya bisa napas lagi. Dan rasa sakit yang itu di ulu hati perlahan bisa hilang. Tadinya benar-benar yang itu banget. Jadi perjuangan sekali nih ya, yang anak ketiga ini ya. Iya. Wow. Dan akhirnya datang ke rumah papa kembali ya. Iya. Bawa cucu udah tiga nih. Iya benar. Senang lah ya, maksudnya papa sama mama tiri ya semuanya gitu. Maksudnya dengan kehadiran ketiga anaknya gitu. Sekarang jadinya tidak membeda-bedakan gitu. Di situ memang benar, wah Tuhan luar biasa ya. Nah yang terakhir ini memang udah steril. Gitu. Karena kan udah batas 3 operasi kalau BPJS ya. Oke. 3 kali. Lalu saya pun juga usia kan udah hampir memasukin 40, udah 39, jadi udah nggak bisa gitu loh. Maksudnya untuk takutnya beresiko, bukannya nggak bisa, takutnya beresiko. Betul. Jadi bilang udahlah bu, steril. Ya udah. Akhirnya puji Tuhan di steril. Jadi kakak nikah muda ya? Nikah muda, umur 20. Apa yang memutuskan nikah muda tuh? Karena mama saya dulu nikah muda. Ini. Jadi kayak ada inspirasi, dia bilang, saya juga mau pengen nikah muda kayak mama. Oke. Jadi melihat mama nikah muda akhirnya. Jadi gitu. Jadi saya punya kerinduan juga, pengen nikah muda. Jadi di usia 20 itu ya sudah saya menikah gitu. Jadi ketiga anak ini bagaimana perkembangannya saat ini? Puji Tuhan jadi anak-anak yang luar biasa, dan sekarang kami melayani di gereja sama-sama. Ini akhirnya sekarang ada di satu gereja. Nah pada saat hamilnya George pun saya masih melayani ngajar sebagai guru sekolah minggu kan, yang gak sebagai guru sekolah minggu kan pasti lompat-lompat aktif anak-anak pasti, dan kebetulan anak-anak sekolah minggu kami banyak kan gitu. Lalu kami sama-sama melayani di gereja GSJS Jakarta, di Moy di Flixenema di situ. Nah di situ suami bahkan sampai Cliff, Heavenly, kita sama-sama melayani jadi guru sekolah minggu, dan Heavenly pun jadi penari tamborin. Iya. Sekarang umur berapa emang? 8 tahun. 8 ya? Iya. Dia udah menjadi penari tamborin, melayani pentamborin di sekolah minggu. Itu udah, maksudnya Cliff pun juga udah bisa ikut melayani di sekolah minggu, bahkan di sekolahannya pun juga dia melayani main musik. Gitu. Main musik juga. Dia main musik, sudah bisa main gitar. Wow. Makanya sih bersyukur, Tuhan tuh baik, anak-anak ini selalu dalam perlindungan Tuhan dan covernya Tuhan. Gitu. Jadi seharusnya melihat dari kondisi kesehatan kakak, sebenarnya untuk punya anak tidak mungkin ya? Nggak mungkin sih kak, karena dengan kondisi hormon aku yang nggak stabil kayak gitu, kayaknya ya mungkin orang bilang aku mandul atau aku susah lah punya anak kayak gitu. Tapi saya percaya selalu yang menjadi perkataan saya seperti di Lukas 8 yang tentang wanita pendarahan yang 12 tahun. Dan saya itu yang selalu merema dalam pikiran saya, yang merema dalam diri saya coba bilang, Tuhan tolong gitu. Maksudnya asalku jamah saja jubahnya, saya percaya pasti saya hamil. Kalau wanita itu kan sembuh, kalau saya pasti hamil. Pasti hamil. Iya. Dan itu terjadi. Tapi pernah nggak ada dokter yang
vonis gitu, ini udah nggak bisa punya anak nih gitu. Oh, enggak sih Kak, enggak kayak gitu. Iya, enggak sempat ada yang vonis ya. Enggak vonis kayak gitu. Tapi kadang yang vonis itu manusia Kak. Oh. Yang menjudge itu manusia. Justru itu yang lebih daripada dokter karena menjatuhkan mental. Dokter aja nggak vonis gitu. Iya, tapi manusia yang memvonis itu yang bikin menjatuhkan mental mental kita sebagai wanita. Makanya kalau itu yang jadi saya selalu menguatkan bagi wanita-wanita yang belum hamil, ayo semangat gitu, jangan dengerin apa kata manusia. Percaya aja bahwa kalau Tuhan berkehendak pasti semuanya jadi. Amin. Gitu. Dengan waktunya Tuhan semua kasih yang terbaik. Amin. Iya, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Tuhan. Terima kasih buat kesaksian Kak Bunga. Sama-sama Kak. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mujizat itu nyata. Yes, amin. Jadi khususnya buat para istri yang saat ini lagi merindukan keturunan ya. Mungkin ada banyak sekali halangan-halangan dalam memiliki keturunan ya. Bahkan mungkin dokter udah vonis mandul seperti itu. Dengarkan baik-baik, kita punya Allah yang luar biasa. Yes, amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Amin. Kalau Kak Bunga saja diberkati oleh Tuhan dengan keturunan, aku percaya para istri yang sedang merindukan, para keluarga yang sedang merindukan keturunan, pasti punya keturunan. Amin. Yang rindu punya keturunan, boleh taruh tanganmu di perutmu saat ini. Yes. Dan aku mau berdoa. Yes. Bapak lihat tangan-tangan yang sedang ditaruh di perut, yang rindu memiliki keturunan. Tuhan, Amin. Engkau jamah. Amin. Engkau jamah Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beranak cucu dan bertambah banyak. Amin. Segala sakit penyakit atau apapun yang menjadi penghalang, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami tolak vonis dokter yang mengatakan mandul tidak bisa punya keturunan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus punya keturunan, punya keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat tidak boleh menikah dengan yang lain. Selama istri masih hidup, terikat. Suami terikat tidak bisa menikah dengan yang lain. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, sekalipun tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Ini adalah dasar-dasar pernikahan Kristen. Kami mau menginformasikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore di Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Tepatnya di Hotel Harisnya di lantai 5. Ya, aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk hadir. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu menjadi tim media kami, ya, kameramen, sutradara, scriptwriter dan lain-lain, editor, mari hubungi kami lewat DM Instagram Doulos Production atau boleh DM TikTok Doulos Production. Mari melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di bidang media. Baik, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.